sama dengan kecaman atau tanggapan. Kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu karya, pendapat, dan sebagainya. Ya, jadi secara sederhana itu kritik adalah kecaman atau tanggapan disertai masukan yang sifatnya membangun. Itu adalah kritik. Nah, kira-kira menurut kalian, mengapa kita itu perlu melakukan kritik? Natalia. Suaranya, Natalia, hidupkan audionya. Itu supaya kenapa kita harus mengkritik sesuatu, misalnya kayak film atau suatu teks, itu karena mungkin ada beberapa adegan atau pesan atau manfaat dari film tersebut atau teks tersebut yang kurang kita setuju dari si penulis tentang teks tersebut. Jadi kita memberikan kritik agar kedepannya penulis ini bisa lebih baik lagi dalam memberikan tanggapannya dia dalam menulis karyanya. Baik, Pak. Ya, terima kasih. Hilda dan Arjuna salah satu mewakili. Arjuna, ini kalau menurut saya tidak apa-apa, pilih Arjuna saja. Ini kalau menurut saya kritik itu berfungsi untuk mengoreksi atau memperbaiki suatu kesalahan. Jadi ketika orang lain menilai, mereka mengkritik supaya usulan tersebut bisa diterima dan bisa memperbaiki lebih baik lagi. Ya. Seperti itu, Pak. Oke, baik ya, terima kasih ya. Jadi seperti tadi yang disampaikan Hilda, Natalia, dan Arjuna itu, sebenarnya kita kritik itu tujuannya adalah untuk membangun, sehingga orang itu bisa memperbaiki setiap kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang ada, ya. Jadi dalam pelajaran bahasa Indonesia itu kita diminta untuk melakukan kritik, ya, baik itu berkaitan dengan karya fiksi maupun karya non fiksi. Karya fiksi itu misalnya apa? Karya fiksi, misalnya dongeng, ya, apalagi novel lah. Ya, novel, cerpen, dongeng, sudah, fabel, puisi, film yang biasa kalian nonton itu, ya, itu semua, ya. Pak. Ya, itu semua. Oke. Ya. Nah, di sini saya mau ingatkan kalian sebagai orang yang tugasnya untuk melakukan kritik. Yang pertama yang harus dilakukan itu adalah harus membaca dan mengamati karya yang dikritik itu. Ya. Jadi sebagai kritikus dia harus benar-benar memahami, ya, karya yang dia kritik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dia harus membekali diri tentang karya yang dia kritik. Jadi misalnya saya minta kalian untuk kritik film contohnya. Paling tidak yang harus kalian kuasai adalah unsur-unsur ekstrinsik dan intrinsik dari film itu. Misalnya alurnya, penokohannya, sudut pandangnya, temanya, ya. Itu semua harus dia kuasai oleh seorang kritikus. Jadi ketika dia kritik, dia harus punya bekal yang bagus, ya. Kemudian yang berikut adalah dia harus mengumpulkan data penunjang dan alasan logis. Jadi ketika dia sudah punya bekal yang cukup berkaitan dengan karya yang dia mau kritik, dia harus kumpulkan data, ya. Dan misalnya kritik tentang
film, contohnya Ikatan Cinta misalnya, ya. Anda harus punya data-data penunjang, misalnya ada film lain yang sebagai penunjang untuk Anda membandingkan. Oh iya, film ini saya katakan kelebihannya ini, kekurangannya ini, pembandingnya ada di mana. Nah, itu harus dilihat itu sebagai data-data penunjang. Ya. Kemudian yang berikut adalah mengkritik kelemahan dan kelebihan secara berimbang. Biasanya kalau kita itu, orang-orang itu kebiasaan kalau kritik itu, paling banyak itu lebih suka cari kekurangan. Semacam saya mau kritik Arjuna, ya, hanya cari Arjuna punya kekurangan saja, ya, tanpa melihat kelebihan. Padahal kelebihannya Arjuna itu ganteng, ya, baik, tidak sombong, ya, suka memberi, gitu ya. Tapi kalau yang orang tidak suka di Arjuna, ketika dia mengkritik Arjuna, yang pasti dia lihat adalah semua kekurangannya Arjuna, gitu ya. Apalagi kalau misalnya dulu mungkin Arjuna pernah dekati seseorang yang pernah Arjuna sakiti. Nah, ketika dia mau menilai Arjuna, pasti dia lihat semua yang pernah Arjuna lakukan yang menyakiti itu, ya. Tetapi sebenarnya inti dari mengkritik adalah harus berimbang antara kekurangan dan kelebihannya. Kita harus mengkritik itu berimbang. Kemudian yang terakhir, jika dibutuhkan, harus disertai dengan kajian teori. Nah, kalau untuk kajian teori ini, ketika Anda sudah menjadi kritikus yang profesional. Jadi Anda jadikan kritik itu sebagai gaya hidup untuk bisa menghasilkan uang, gitu ya. Bisa. Jadi orang yang biasa mengkritik-kritik itu bisa menghasilkan uang. Bukan tidak, ya. Kira orang tidak ada kerja, gitu ya. Jadi orang kalau kritik itu, jadi biasanya kalau kita kritik buku misalnya, setelah kita baca buku, kita melihat kekurangannya, kelebihannya seperti apa, kita diketik dengan rapi, kemudian kita email ke penulisnya. Nah, ketika itu menjadi masukan yang baik, kita akan dibayar. Itu ada untungnya di situ. Nah, kalau kita sudah sampai pada tahap itu, maka kita butuh kajian teori. Kita harus butuh teori yang mendukung karya yang kita kritik itu. Jadi kalau misalnya kita kritik sastra, paling tidak kita butuh teori, misalnya teori struktural untuk melihat nilai-nilai ya dalam karya, untuk melihat makna dan seterusnya. Ya, tapi ini untuk level yang kalau Anda mau menjadi seorang kritikus yang profesional, atau seperti Hilda yang nanti jadi guru bahasa Indonesia. Dia harus pahami banyak berkaitan dengan kajian teorinya. Ya. Yang terakhir dari kritik, ya, seperti yang Pak sudah sampaikan kemarin, bahwa untuk menulis kritik itu, yang ditugas kalian itu, yang pertama Anda harus menulis judul, ya. Kemudian yang berikut adalah sinopsis. Tapi kalau ini kalian sudah cukup paham ya, sinopsis. Iya kan Natalia? Ya. Kemudian kelebihan, kekurangan. Setelah itu mereka berdua ini hilang-hilang ini. Ya. Kalian hilang pun Pak gas terus ini. Ya. Pak remnya sudah blong nah. Jadi kalian dua hilang muncul Pak gas terus ini. Ya. Jadi yang pertama itu tulis judulnya, yang berikut adalah sinopsisnya, yang berikut adalah kelebihannya, yang berikut itu kekurangannya, dan yang terakhir adalah Anda harus mengubah kalimat kelebihan dan kekurangan itu ke dalam bentuk paragraf. Nah, jadi Anda kerjaannya begini. Setiap kalimat kelebihan dan kekurangan itu Anda jadikan sebagai kalimat utama. Kemudian diikuti dengan kalimat penjelasan, itu adalah alasan logisnya. Mengapa Anda melihat misal kekurangannya adalah alur ceritanya tidak baik. Nah, Anda mulai mendeskripsikan sudah yang tidak baik itu seperti apa-apa. Itu di bagian kalimat penjelasnya. Ya. Bisa paham maksudnya Pak?